Eh, ada sebagian orang-orang yang memang sekarang sudah mendapatkan kemunduran untuk belajar agama. Mereka lebih menginginkan langsung lewat ChatGPT dan lain sebagainya. Tapi jangan dilupakan bahwasanya kedekatan spiritual dan emosional itu hanya bisa diperoleh dari seorang murid, diambil dari seorang guru. Jadi kalau ChatGPT atau AI dan teknologi dan lain sebagainya, salah satu kekurangan mereka adalah mereka tidak punya nilai-nilai empati. Mereka tidak punya nilai-nilai motivasi atau spiritual kedekatan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita jumpa lagi dalam acara Bincang Bersama Ulama di TV MUI Kota Depok. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kami berharap semuanya dalam kondisi sehat-sehat dan bahagia. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema seputar tentang generasi muda dan tantangan dalam menuntut ilmu agama. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mendatangkan narasumber seorang dai muda, tokoh agama yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yakni Kiai Haji Abdul Muhyi. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, ya kita ngobrol santai. Baik. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat adalah generasi muda dan tantangan dalam menuntut ilmu agama. Kita tahu generasi muda saat ini itu memiliki banyak tantangan dan godaan, apalagi dengan arus medsos. Ini adalah PR besar bagi MUI dan tokoh ulama. Nah, untuk itu mohon diberikan penjelasan. Apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda menghadapi arus globalisasi yang begitu deras dari medsos dan sebagainya. Baik, kami persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa TV MUI Kota Depok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini menarik sekali materi yang akan kita bahas, terutama untuk generasi muda dan tantangannya dalam menuntut ilmu. Kita sama-sama tahu bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu cara untuk kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Namun kondisi saat ini pasti akan berbeda dengan kondisi-kondisi masa lalu. Proses pembelajaran dan pengajaran di era saat ini pastinya berbeda tantangannya dengan era-era masa lalu. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan guru yang hebat adalah guru yang bukan mengajarkan kepada muridnya saat ini dengan caranya yang lama. Tapi guru yang hebat adalah guru yang memang mengajarkan, mentransfer ilmu pada saat ini dengan cara dan kondisi para peserta didik atau para jamaah saat ini. Maka oleh karena itu tantangan-tantangan yang begitu banyak bagi generasi muda saat ini menjadi sebuah pembelajaran bagaimana anak muda bisa selamat, anak muda bisa keluar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salah satu tantangannya adalah yang sama-sama kita rasakan adalah tsunami informasi, yaitu sangat terbukanya sebuah informasi saat ini yang bisa diketahui oleh kalangan muda dari berbagai macam unsur, dari berbagai macam sisi. Akan tetapi permasalahannya Ustadz, bahwasanya tidak sedikit
anak muda ketika mencari atau mendapatkan informasi yang begitu mudah, akan tetapi tidak memiliki filter atau tidak memiliki nilai-nilai klarifikasi yang dia bangun, tabayun yang dia bangun. Apalagi ketika informasi itu yang memiliki framing negatif, baik hoax ataupun isu-isu yang memang menyudutkan, menjelekkan satu sama lain. Ini kan menjadi sebuah semangat tabayun seharusnya, akan tetapi ini telan mentah-mentah. Padahal Allah katakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita dianjurkan untuk mengklarifikasi. Nah, pada saat ini banyak generasi-generasi muda yang senang mengambil ilmu dari potongan-potongan video pendek. Mengambil ilmu dari hanya kutipan-kutipan kata-kata atau statement-statement yang mungkin itu adalah editan, bukan daripada ungkapan seseorang tersebut. Maka hari ini yang menjadi tantangan anak muda sekarang adalah dengan tsunami-nya informasi yang begitu besar, bahwasanya harus memiliki jiwa klarifikasi, bertabayun, dan mencari informasi bukan hanya dari satu sumber saja. Bisa mencari informasi dari sumber lain ataupun sumber-sumber yang akuntabel, sumber-sumber yang memang kredibilitasnya diakui sehingga tidak terjerumus terhadap kesesatan. Yang kedua adalah proses pembelajarannya terjadi sebuah distraksi digital yang menyebabkan tingkat semangat anak muda saat ini dalam menuntut ilmu agak menurun, terutama dalam fokusnya. Kenapa? Karena teknologi sekarang sudah banyak memfasilitasi seseorang untuk mendapatkan pengetahuan. Kita sama-sama tahu ada AI, ada ChatGPT, dan lain sebagainya, yang ketika kita nanya apapun, dijawab oleh aplikasi itu. Nah, ini kan menurunkan minat bakat dan minat membaca seseorang. Pada akhirnya seseorang timbul rasa malas untuk mencari ilmu yang dia pikirkan hanya ketika sebuah persoalan datang, ketika dia tidak tahu akan suatu hal, cukup dia menanya AI atau ChatGPT, maka akan keluar jawaban-jawabannya. Padahal hari ini juga saat ini di zaman ini seseorang kalau mengandalkan keilmuan saja memang akan kalah dengan AI. Maka saya beberapa saat yang lalu diminta untuk mengisi di sebuah perpisahan sekolah. Saya pesankan kepada anak-anak, saya bilang kalau seandainya kalian mengandalkan kecerdasan intelektual, maka kalian akan dikalahkan oleh AI, kalian akan dikalahkan oleh ChatGPT. Tapi apa yang tidak bisa dikalahkan oleh kita, yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi adalah akhlak, budi pekerti, nilai-nilai spiritual, atau yang kita kenal dengan tazkiyatun nafs, yang itu hanya dimiliki oleh manusia-manusia atau orang-orang yang diberikan pendidikan akhlak dan pendidikan agama oleh guru-gurunya. Maka permasalahan yang kedua itu yang terjadi pada saat ini. Dan permasalahan yang ketiga, tantangan saat ini adalah buat generasi muda, banyak yang menginginkan instan. Gitu. Baik dari segi kesuksesan, baik dari segi keilmuan, pinginnya itu buru-buru menjadi seorang yang berpengetahuan penuh, pengennya buru-buru pinter dan lain sebagainya. Padahal kita mengenal di dalam proses belajar mengajar yang kalau kata Sayyidina Ali kan tulis zaman, waktunya harus lama, tidak gampang puas. Nah, ini menjadi sebuah tantangan zaman, tantangan buat anak muda di zaman saat ini ketika dia menuntut ilmu. Dan yang terakhir, yang menjadi sebuah tantangan dan juga harus kita benahi adalah sangat minimnya anak muda saat ini percaya terhadap yang namanya keberkahan. Padahal keberkahan itu kan lahir salah satunya dari aspek bagaimana seorang anak muda menghormati ulama, menghormati yang tua, menghormati guru, dan menghormati orang-orang yang dianggapnya umurnya lebih tua atau sudah mengajarkan kepada dirinya. Dan ini menjadi sebuah permasalahan pada saat ini yang karena
minimnya tingkat percaya terhadap keberkahan atau barokah, sehingga guru itu dianggap sebagai sebuah kawan atau sebagai seorang yang biasa-biasa saja. Padahal kesuksesan seorang murid salah satunya berkahnya itu, manfaatnya itu adalah karena keberkahan daripada guru tersebut. Yang terkadang juga menjadi miris akibat daripada minimnya percaya akan keberkahan, minimnya juga komunikasi. Seorang murid kepada gurunya sekarang sudah minim komunikasi. Kalau dulu Lebaran datang ke rumah guru, kalau sekarang cukup dengan WA. Mohon maaf lahir dan batin cukup. Dan di keluarga juga sama, tidak sedikit kita temui banyak. Kadang-kadang ada anak yang dengan orang tua itu minim komunikasi karena sibuk dengan gadgetnya. Padahal Nabi Ibrahim pun sudah mengajarkan. Ketika beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Allah Ismail, ya kan? Beliau mengatakan kepada anaknya, "Fanzur madza tara." Bagaimana pendapatmu, Nak? Ini kan sebuah nasihat atau ajaran komunikasi yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita sebagai anak berkomunikasi kepada orang tua, sebagai orang tua pun komunikasi kepada anak. Tapi yang terjadi apa? Anak sibuk dengan gadgetnya, orang tua sibuk dengan gadgetnya, yang pada akhirnya minimnya komunikasi itu juga menjadi sebuah tantangan anak muda saat ini yang akan mempersulit mendapatkan ilmu-ilmu yang berkualitas seperti ulama-ulama zaman dulu. Iya, menarik Pak Kiai tadi apa yang disampaikan. Tadi kan banyak ada permasalahan. Sekarang yang kita ingin tanyakan adalah bagaimana menimbulkan optimisme kepada generasi muda, generasi milenial saat ini. Jangan sampai terjebak pada generasi rebahan, pengen sukses saja kan gitu. Tapi ini bagaimana biar ini kita kerja bareng, ada orang tua, ulama juga, ada pemerintah, biar menemukan ada optimisme di kalangan generasi milenial itu. Gimana, Kiai? Ya, untuk meningkatkan optimisme terhadap anak-anak muda, yang pertama harus meningkatkan komunikasi kepada orang yang lebih berpengalaman. Orang yang, terutama orang-orang para sesepuh yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, dia harus banyak bertanya. Karena ada makalah mengatakan, "At-tabi makana fit-tabi kana fil matbu." Kalau mau kayak begitu, ikutin orang yang udah begitu. Kalau kita mau ke Bogor, nggak usah puyeng-puyeng, kita tanya aja yang udah pernah ke Bogor bagaimana caranya. Ya kan? Makanya kan ada orang yang cerdas itu adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain. Maka salah satunya yang pertama adalah meningkatkan komunikasi kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman akan hal-hal yang memang dia belum tahu. Yang kedua adalah positive thinking. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan juga. Tidak sedikit generasi muda saat ini kesehatan mentalnya lebih terganggu. Gampang frustasi, gampang ngambek, gampang putus asa. Ya kan? Nah, itu kita harus belajar dari para ulama-ulama, para orang tua terdahulu yang bagaimana positive thinking mereka itu dibangun. Kepercayaan diri, berbaik sangka terhadap segala sesuatu, karena harus diyakini Allah tidak pernah berdusta terhadap sebuah proses. Ketika dia mau melakukan pasti ada hasilnya. Tapi kalau dia rebahan doang, ya kalau tadi Ustadz bahasakan, ya pasti hasilnya ya seperti itu gitu. Makanya salah satu yang dibangun oleh anak muda saat ini adalah berbaik sangka terhadap apa yang sudah Allah takdirkan, dan mau bergerak dan mau berusaha pasti ada hasilnya. Walaupun tidak semaksimal apa yang dia inginkan, setidaknya ada hasil yang bisa dia rasakan. Iya, menarik Pak Kiai jawabannya tadi. Tadi kan ada tantangan dalam menuntut ilmu agama. Kita tahu saat ini kita menghadapi namanya krisis moral dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas besar bersama. Dan generasi muda itu ya nggak usah nyari apa-apa, mereka sudah menghadapi permasalahan di situ. Nah, bagaimana Kiai? Ini anak-anak muda sekarang ini, generasi milenial ini giat lagi dalam menuntut ilmu agama biar karakternya bagus, akhlaknya baik. Seperti apa kira-kira tawarannya? Yang pertama, agar mereka memiliki semangat dalam menuntut ilmu, mereka harus menyadari bahwasanya
mereka adalah penikmat dan pewaris, bukan hanya pejuang. Kalau pejuang adalah orang tua, ulama-ulama kita. Kita ini sebagai anak muda, generasi muda ini adalah penikmat dan pewaris. Mana lebih berat, pejuang atau pewaris? Lebih berat pewaris. Karena lebih berat menjaga dibandingkan berusaha. Berusaha berat. Tapi ketika usaha itu sudah kita dapat saat ini, maka menjaganya itu lebih berat. Maka sebagai generasi muda kita harus sadari bahwasanya Indonesia khususnya, bangsa kita, lingkungan kita adalah tanggung jawab kita untuk menjaga dan tanggung jawab kita juga untuk bagaimana memajukan. Karena kalau lingkungan kita tidak enak, tidak harmonis, tidak nyaman, ya kita juga yang akan merasakannya. Maka kesadaran sense of belonging, kesadaran merasa memiliki terhadap lingkungan, nah itu menjadi sebuah hal yang harus dibangun generasi muda saat ini. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Kiai, ini semua menarik yang kita bahas kali ini. Ya ini kan ada tantangan dalam ilmu agama. Saat ini yang tadi Pak Kiai sebutkan ada ChatGPT, ada AI. Mereka belajar ilmu agama juga dari HP, itu juga bisa kan. Nah, bagaimana tokoh agama menyikapi seperti itu? Sementara kan di bangku sekolah, perguruan tinggi, bahkan pesantren juga belajar agama. Nah, bagaimana menyikapi hal itu, Pak Kiai? Iya, baik. Ada sebagian orang-orang yang memang sekarang sudah mendapatkan kemunduran untuk belajar agama. Mereka lebih menginginkan langsung lewat ChatGPT dan lain sebagainya. Tapi jangan dilupakan bahwasanya kedekatan spiritual dan emosional itu hanya bisa diperoleh dari seorang murid, diambil dari seorang guru. Jadi kalau ChatGPT atau AI dan teknologi dan lain sebagainya, salah satu kekurangan mereka adalah mereka tidak punya nilai-nilai empati. Mereka tidak punya nilai-nilai motivasi atau spiritual, kedekatan dan lain sebagainya. Maka kalau pakai ChatGPT kan kita nggak bisa kalimat tolong buatkan, nggak langsung perintah. Tapi sebagai seorang guru, seorang ulama saat ini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai empati kepada murid kita, nilai-nilai simpati kepada murid kita, sehingga yang mereka rasakan bukan hanya ilmu saja, tapi kenyamanan, tuntunan, yang awalnya mungkin mereka merasa tidak baik menjadi manusia baik, yang awalnya mereka merasa manusia yang tidak ada harganya menjadi berharga, mereka merasa manusia yang terpuruk menjadi bangkit, dan itu semua adalah tugas-tugas para guru dan ulama yang terus semangat memberikan arahan-arahan kepada mereka semuanya. Artinya mereka yang belajar dengan AI, dengan teknologi, harus tetap belajar dengan ulama dan dengan pendidikan formal. Sepakat, itu harus sepakat, karena bagaimanapun talaki bertemu langsung adalah ilmu yang sanatnya sampai atau sanatnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena teknologi pun ada kalanya pasti salah. Tapi belajar dengan seorang ulama, yang ulama itu belajar dengan gurunya sampai dengan Nabi Muhammad, itu adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebuah keotentikan ilmu yang diambil dari sumbernya langsung. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, ini sama-sama, banyak ilmu berharga. Baik, untuk melengkapi pertemuan kita kali ini, bisa dikasih ungkapan penutup buat generasi muda kali ini biar lebih baik lagi dalam beragama dan berilmu dan berprestasi untuk generasi yang mendatang. Baik, teman-teman anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya beragama bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Mempelajari nilai-nilai agama secara sempurna dan dari sumber yang jelas adalah merupakan salah satu bentuk memahami agama dengan benar dan dengan selamat. Maka pesan saya kepada generasi muda, semangat terus belajar, ambillah ilmu dari sumber-sumber yang memang dipercaya, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita perjuangkan akan membanggakan buat orang tua kita dan menyelamatkan diri kita baik di dunia dan juga di akhirat. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Kiai Muhyi. Baik. Memberikan wejangan, memberikan banyak hal yang berharga pada kesempatan bincang ulama di TV MUI Kota Depok. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya dalam mengikuti bincang-bincang bersama ulama.
Kami Ahmadi dan bersama seluruh kru mengucapkan terima kasih banyak. Sukses selalu TV MUI Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.